Hai Sobat Puan, Puan lagi di Ereveld Pandu Bandung, yaitu komplek pemakaman yang dikelola oleh Yayasan Belanda. Banyak kisah menarik di sini, yuk kita simak. Lokasinya satu area dengan tempat pemakaman umum Pandu, di Jalan Pandu Bandung. Puan ikut walking tour cerita Bandung. Ini gerbang masuknya, harus dibel dulu kalau mau masuk ke sini. Oke, teman-teman, selamat datang di Ereveld Pandu. Nah, Ereveld Pandu ini merupakan salah satu dari 7 makam kehormatan Belanda yang ada di Indonesia. Ada yang paling dekat, satu lagi di Cimahi, Lui Gajah, betul. Satu lagi Menteng Kulo di Jakarta. Ada lagi yang Ancol. Di Jakarta ada 2, di Jawa Barat ada 2. Nah, makam kehormatan ini merupakan makam dari korban-korban Perang Dunia Kedua. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan tentara Jepang itu dimakamkannya di sini sebagai tanda kehormatan. Nah, awalnya makam kehormatan ini ada sekitar 22 awalnya di seluruh Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia membuat kebijakan diperkecil aja. Jadi sekarang cuma ada 7. Di belakang kita ini adalah tanah milik Belanda. Jadi bukan milik Indonesia lagi. Jadi teman-teman ketika udah masuk gerbang ini udah bukan di Indonesia. Welcome to the Netherlands ya. Siap-siap. Punten Bapak. Yuk masuk yuk. Kesan pertamanya asri, adem, indah, nyaman, tertata rapi, jauh dari kesan angker. Cuci tangan dulu di sebelah sana ya. Asik walking tour dengan cerita Bandung, sangat prokes. Lahan seluas ini dikelola oleh Oorlogsgraven Stichting atau Yayasan Makam Kehormatan Belanda yang kantornya ada di Jakarta. Ereveld terbuka untuk umum baik yang mau berziarah ataupun belajar sejarah. Bukan hanya tentara Belanda, juga warga sipil dimakamkan di sini. Lewat nisan-nisan ini tergambar agama atau kepercayaan yang dianut. Yang ini Jewish atau Yahudi, lalu perempuan Nasrani, di sampingnya laki-laki Nasrani, dan yang ini untuk kaum Muslim. Yang ini sedih teman-teman, ini anak-anak yang meninggal di kamp konsentrasi, dan yang ini onbekend, mereka yang tidak dikenal. Yang lebar seperti tambang ini pertanda makam dengan lebih 1 jenazah. Di Ereveld ini ada sekitar 4.000 makam. Luasnya sekitar 3 hektar ya. Kalau di pemakaman umumnya itu sekitar 10-13 kalau nggak salah. Jadi emang cukup besar sebenarnya. Berarti di sini udah nggak bisa diisi lagi ya kakak? Di sini itu kalau seandainya memang ada bukti, misalnya ada orang yang udah dimakamkan di luar Ereveld ya, dan kemudian ada bukti kalau mereka itu jatuh atau gugur akibat campur tangan Jepang di Perang Dunia Kedua, maka mereka berhak dimakamkan di sini. Gitu. Mau mereka meninggalnya di Bandung, di Jakarta, di mana mereka berhak dimakamkan di Ereveld. Ini bebas pajak 100%. Jadi semuanya ini dibiayakan oleh pemerintah Belanda. Kalaupun ada bunga-bunga, kadang ada yang suka nanya, masih ada nggak sih keluarga mereka yang berkunjung ke sini? Jawabannya ada dan tiada. Kenapa ada dan tiada? Karena rata-rata dari mereka ini keluarganya ada di Belanda. Kumaha atau ya mau nyekar tapi jauh-jauh teuing. Caranya mereka tinggal kontak OGS, Oorlogsgraven Stichting-nya, si pengelola makam ini, bilang saya ada kerabat atau teman atau keluarga yang meninggal di sini. Namanya siapa akan dicariin nama mereka. Nanti kalau ada makamnya di sini, teman-teman boleh ngirim bunga. Nanti teman-teman tinggal pilih bunganya apa. Ntar ditaruh di sini, ntar dikirimin sama mereka fotonya gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang kenal atau mungkin keluarganya ada yang mau dimakamkan di sini, bisa dibantu oleh OGS buat dicari makamnya gitu. Yuk sekarang kita pindah area. Ini Monumen Kenil atau Tentara Kerajaan Belanda yang bukan saja warga Belanda tapi juga orang Indonesia. Nah, banyak banget tentara kerajaan Belanda ini yang anggotanya adalah pribumi. Alasannya kenapa sih pribumi pengen bantuin Belanda? Karena dulu gajinya gede banget teman-teman.
ini adalah salah satu monumen lagi. Di sini namanya Monumen Padalarang. Kenapa namanya Monumen Padalarang? Ceritanya gini. Jadi yang dimakamkan di sini Elizabeth Francina sama Lander ini merupakan pemusik, para pemusik yang ditugaskan untuk datang ke Indonesia sebagai penghibur dari para tentara Kenil. Nah, mereka itu ceritanya dari Bandung pengen terbang ke Jakarta, dari Andir sampai Jakarta. Nah, jadi dulu Andir itu tuh sebenarnya landasan terbang. Sekarang kan udah jadi pasar ikan asin ya. Pesawat yang ditumpanginya itu merupakan pesawat Kenil yang katanya pesawat ini selalu dicek sebelum terbang dan kualitas terbangnya katanya tidak dipertanyakan lagi. Tersebut ada yang bawa berkas, isinya adalah bukti-bukti korupsi pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi dulu itu sampai sekarang ya, nggak cuma dulu doang, korupsi itu ada di mana-mana. Makanya kenapa VOC bisa jatuh, itu salah satu alasannya adalah korupsi. Nah, makanya orang ini yang ada di dalam pesawat ini ya, dia itu punya bukti-bukti bahwa pemerintahan ini tuh korupsi gitu loh. Pengen diumbarkan, tetapi entah bagaimana ketahuan katanya kalau orang ini bawa berkas itu. Jadi pesawatnya disabotase. Nah, tas di mana isinya dokumen-dokumen bukti tersebut hilang. Sampai sekarang nggak ada, tidak ditemukan. Jadi masih ada tanda tanya besar mengapa pesawat ini bisa jatuh. Kemudian cerita sedihnya itu adalah di Elizabeth, atau panggilan akrabnya adalah Lizzie. Jadi beliau itu adalah perempuan berumur 28 tahun kalau nggak salah pada saat itu. Beliau udah punya anak, anaknya ada di Belanda. Nah, anaknya udah nanyain, ibu kapan pulang? Cenah. Dia dikit lagi mau pulang, mau terbang ke Jakarta, mau show di Jakarta, habis dari Jakarta pulang ke Belanda. Tapi ternyata OTW dari Bandung ke Jakarta, beliau meninggal dunia. Gitu. Jadi anaknya udah nungguin. Yang ini monumen terakhir di Erefurt Pandu. Ada banyak lambang di sini. Nah, ini adalah monumen terakhir yang ada di Erefurt Pandu. Monumennya ini seperti ya yang ada di sini ya, namanya Monumen Bendera. Nah, di sini ada ya bintang-bintang ya. Coba bisa dicari meren teman-teman yang mana. Ada lambang dari zodiak sama lambang dari agama. Nah, arti dari lambang-lambang ini dimasukkannya adalah siapapun Anda, mau zodiaknya apa, mau agamanya apa, kalian diterima di sini. Jadi tidak ada pembeda sama sekali. Mau Anda orang Indonesia, orang Eropa, Itali, Jerman, manapun diterima di sini. Yang ini adalah nama-nama kamp konsentrasi. Yang paling terkenal adalah kamp konsentrasi Chapit, kamp konsentrasi khusus perempuan dan anak-anak. Nah, ini pengurus OGS, baik hati mau menjelaskan apa yang kita tanya-tanya. Capek, don't worry, istirahat dulu di sini sambil mengisi buku tamu. Mereka yang mencari keluarga atau kenalannya bisa mencari di daftar buku-buku ini, bukan yang ada di Erefurt Pandu saja, juga yang ada di 6 Erefurt lainnya. Ini kantornya, ada foto Ratu Elizabeth. Nah, ini tempat yang paling ujung, tempat nisan-nisan dibersihkan. Iya, secara berkala, nisan selalu di-maintenance dan dibersihkan di sini. Banyak cerita menarik di sini ya? Betul, banyak dan seru banget. Buat kalian yang belum pernah coba, harus ke sini.